cukup panjang, cukup panjang dalam apa dalam hal apa latar belakang yang perlu disampaikan dulu. Nah, kita masuk ke materi pertama yakni pengetahuan dasar. Ya, pengetahuan dasar kita perlu tahu dulu ya dasar-dasar dari personal basket itu apa, ketentuan-ketentuannya apa, ya aspek-aspek yang diatur pada personal basket itu apa, ya. Oke, nah saya mulai dulu dari personal basket ya, kemudian nanti setelah itu forklift karena ada dua kelas di sini, jadi nanti personal basket dulu baru nanti forklift. Nah saya mulai dari pengertian dulu, ya pengertian. Mungkin teman-teman semuanya akan asing juga ya sebelum ikut training pasti asing. Apa itu personal basket? Ya, ya, semua orang pasti asing karena ini istilah yang digunakan di Permenaker 8 tahun 2020 atau istilah yang digunakan di teman K3. Kalau di lapangan ya, saya kira ini tidak pernah ada gitu ya. Ya, mungkin setelah banyak yang training ya, banyak operator yang training ya, banyak operator yang tersertifikasi ya, atau menantu yang tersertifikasi ya gitu ya. Nah, itu biasanya baru mengenal ya, apa itu personal basket. Oke, dari pengertian, ya, personal basket adalah suatu alat ya yang dirancang khusus ya, pasti ya khusus untuk mengangkat ya, untuk menurunkan dan menemakan pekerja ya, beserta peralatan. Peralatan kerjanya secara aman di lokasi kerja pada ketinggian. Ya, itu pengertiannya. Nah, dari pengertian ini ya, kita bisa lihat alat apa yang sama atau yang sesuai dengan pengertian ini. Pertama ada boom lift. Ya, boom lift dikatakan boom lift ya karena memang menggunakan boom. Kemudian ada skisor lift karena mekanisme seperti skisor, ya seperti gunting. Kemudian speeder lift, ya. Jadi karena ada outriggernya seperti speeder. Kemudian vertical mast lift kemudian ada truck mounted lift, kemudian towable boom lift, ada atrium lift dan cukup banyak lah. Mungkin macamnya juga lebih dari ini. Nah, kalau kalau di teman K3 ya, di teman K3 ya, untuk saat ini ya, karena kan bisa aja update ya, untuk saat ini untuk personal basket itu yang tersedia listnya yang tersedia itu hanya boom lift, kemudian ada skisor lift dan man lift. Tapi bukan berarti seperti truck lift tuh nggak perlu gitu ya, tidak ya. Jadi kalau boom lift itu kalau alatnya spesifik menggunakan boom. Ya, berarti bisa menggunakan lisensi boom lift. Kemudian skillsoul lift. Ya, berarti juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya alatnya truk ya, jadi bentuknya truk seperti yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan biasanya gitu ya. Bentuknya truk mounted lift ya, bentuknya truk atau misalnya speeder lift atau double lift ya. Pokoknya yang berbeda dengan boom lift dan skillsoul lift. Berarti nggak perlu pakai gitu ya. Perlu. Ya, bisa menggunakan yang namanya man lift. Ya, jadi semua alat ya lift yang digunakan untuk orang ya kita bisa menggunakan main lift. Nah kalau main lift kita bisa gunakan untuk boom lift, bisa kita gunakan untuk Sigusar lift juga. Kenapa? Karena boom lift itu juga termasuk main lift, Sigusar lift juga termasuk main lift. Ya gitu ya. Jadi main lift itu istilah paling umum sehingga kalau misalnya teman-teman mengoperasikannya bermacam-macam alat ya, bermacam-macam alat, bermacam-macam jenis boom lift, jenis jenis personal basket maksudnya. Nah, itu paling aman menggunakan man lift gitu ya. Tapi biasanya kembali lagi di lapangan ya. Biasanya di lapangan tim audit ya, mintanya ya sesuai dengan alatnya gitu ya. Tapi itu nanti bisa dijelaskan karena itu satu klasifikasi jadi memang sama kan gitu. Karena kalau misalnya bikin lagi misalnya sudah punya main lift tapi karena di perusahaan tersebut yang dibutuhkan boom lift ya yang harus dilaporkan boom lift ya sehingga teman-teman dipaksa atau misal diminta lagi bikin lagi. Ya, ya nggak apa-apa sih bikin lagi nggak apa-apa. Ya, tapi nanti materinya sama kan gitu. Ya, materinya sama karena potensi bahaya juga sama. Ya, prinsip dasarnya sama. Ya, yang membedakan kan hanya jenis alatnya aja. Tapi dari segi prinsipnya, bahayanya, risikonya kan sama. Ya, jadi kalau ikut training lagi ya kayak mengulang lagi aja. Ya, tapi kalau misalnya dibutuhkan ya nggak apa-apa kan nggak ada salahnya juga kan gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, di sini contoh-contoh jenisnya. Ya, contoh-contoh jenisnya ada namanya ya truck mounted lift ya, ya. Ada namanya boom lift ya, ada namanya ini masih boom lift juga ya, ada skisor lift. Nah, itu jenis-jenis dari personal basket.
gitu ya. Nah, kemudian pertama ada boom lift ya. Ada boom lift ya. Boom lift itu dikatakan boom lift ya karena ya, prinsip kerja alat itu memanfaatkan atau menggunakan boom ya. Jadi menggunakan lengan hidrolik atau disebutnya kan boom ya, boom untuk mengangkat pekerja ke lokasi tertentu biasanya di ketinggian kan itu. Nah, boom lift itu contohnya ada boom lift sendiri nanti ada jenisnya lagi, ada teleskopik, ada articulate boom lift. Kalau teleskopik dia tidak bisa ditekuk-tekuk ya seperti gambar. Ya, kalau artikulat bisa ditekuk atau bisa seperti huruf Z istilahnya. Kalau di lapangan kan mungkin berbeda. Tapi kalau istilahnya ya di istilah standarnya artikulat atau teleskopik boom lift. Nah, itu biasanya muncul di ujian. Ya, jadi mungkin secara istilah mungkin tahu di lapangan yang mungkin setelah berbeda, tapi saat saat ujian kan berarti harus menyamakan persepsi. Oh, berarti eh, apa nama istilahnya seperti ini. Nah, ini contoh jenis boom lift ya. Ada articulate boom lift, ada telescopic boom lift ya. Jadi cukup berbeda. Ini jangan sampai salah karena saya kadang-kadang melihat peserta masih bingung membedakan antara articulate boom lift dan telescopic boom lift. Kadang malah sebagai operator boom lift nggak tahu alat ini namanya boom lift. Nah, entah karena gugup ya, mungkin gugup ya, karena nggak mungkin ya. Ya waktu ujian saya lihat, oh, kok nggak bisa ngerjain ini. Nah, padahal gambarnya di atas ini di atas ini gambar apa ini kadang-kadang nggak bisa jadi jangan sampai salah, jangan sampai nggak bisa jawab ya. Ini bedanya di sini ya, bisa diteko-teko ya, dia ada bisa diteko-teko di sini. Nah ya, jadi menggunakan dua hidrolik. Nah ini cukup satu ya, jadi hanya memainkan radius saja ya, ada sudutnya saja. Nah, oke, kemudian ada articulate ya, articulate boom lift dengan kemampuan untuk bermanuver ya, secara vertikal, diagonal, horizontal. Ada lengan pengangkat yang memiliki tiga tekukan, yaitu cirinya ya, memberikan jangkauan yang lebih untuk mengakses titik atau area kerja. Ya, maka biasa digunakan di dalam ruangan ya, karena supaya tidak pindah-pindah terus ya, karena jangkauannya cukup luas. Kemudian teleskopik ya, biasanya digunakan di luar ruangan karena memang jangkauannya lebih tinggi dibanding articulate. Ya, dia tidak ada tekukan ya seperti antena ya. Jadi menggunakan boomnya bisa memanjang ya sesuai kebutuhan. Nah, kemudian dalam penggunaannya ya, parameter dalam penggunaan ini ya biasanya berdasarkan titik ketinggian. Ya, titik ketinggian yang dikerjakan. Kemudian luas dan akses area kerja. Lebih cocok dengan artikulat atau dengan teleskopik. Kemudian halangan yang ada di titik-titik vertikal. Nah, inilah nanti lebih cocok yang mana. Kemudian articulate boom lift. Untuk area pekerjaan di dalam gedung atau pabrik, misalnya perbaikan saluran pipa, ya, saluran pipa, pemasangan alat deteksi kebakaran. Ya. Jadi untuk memasang ya, bukan untuk ngangkat pipanya. Ya, jelas overdimensi ya nih ya. Ya, kalau pipa kecil dan dari segi atau apa namanya toolnya itu ya, safety valve-nya misalnya yang kecil-kecil yang memang masuk di keranjang ya, saya kira oh, boleh-boleh aja yang dengan syarat beratnya tidak melebihi dari kapasitas alatnya atau tidak membuat alarmnya berbunyi lah gitu ya, kalau memang ada alarmnya itu boleh ya. Tapi kadang-kadang digunakan pipa yang cukup besar ya, diangkat pakai dua main lift yang jelas itu over dimensi. Dari segi stabilitas itu jelas-jelas sangat berbahaya, jelas-jelas keseimbangannya akan sangat-sangat berpengaruh ya. Padahal kalau main lift itu keseimbangannya terganggu ya, kestabilannya terganggu ya, ya misalnya titik beratnya terlalu ke kanan ya, itu akan mendorong main lift itu terjatuh atau terguling ke sebagian itu, kan sangat berbahaya ya, sehingga tidak boleh. Kemudian ada teleskopik boom lift ya untuk area pekerjaan di luar gedung atau pabrik ya, misalnya untuk poluan gedung yang menjulang tinggi ya. Ini baru pengertian-pengertian saja ya. Kemudian ada vertical personal lift ya. Contohnya seperti gambar gitu ya. Atau yang sejenisnya ya. Ini sering kali digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam gudang, dalam ruangan yang cukup sederhana ya. Tidak memerlukan ketinggian cukup tinggi ya. Ya sedang lah gitu ya. Kemudian speeder lift ya. Mungkin jarang ditemukan juga ya. Speeder lift ini
cirinya dia punya outrigger ya, punya outrigger 4. Ada outrigger ini, ada outrigger. Artinya akan jauh lebih stabil dengan speeder lift ini karena ya dengan beban ya. Kalau kita punya beban dibagi 4 orang kan jadi lebih ringan ya. Kalau kita punya utang ya misalnya utangnya 20 juta dibagi ke 10 orang kan lebih ringan kan gitu. Nah, jadi sama dengan outrigger. Artinya kalau kalau ada beban ditumpu hanya satu dengan 4 ya pasti akan berbeda. Akan pasti lebih ringan ketika ditumpu oleh 4 ya 4 tumpuan. Nah, contoh penggunaannya pemangkasan pohon ya, bukan penebangan pohon gitu ya, ya, atau penggundulan hutan ya, enggak, ya. Hanya pemangkasan, ya, merapikan pohon, pembersihan kaca gedung, perawatan atap atau bangunan, pekerjaan di area sempit atau permukaan yang tidak rata. Ya. Kemudian ada lagi contoh-contoh penggunaan speeder lift ya, contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Kemudian tube lift ya, tube lift ya alat angkat yang mengangkat pekerja di area kerja di ketinggian yang dapat dipindahkan dengan cara ditarik ya. Ya ini juga termasuk ya harus punya lisensi juga. Kemudian contoh-contoh penggunaannya ya. Kemudian truck mounted lift ya ini juga sering kali kita temukan ya. Kalau di kampus-kampus ya, di dinas-dinas tertentu itu biasanya punya. Dinas perhubungan itu biasa punya karena untuk memangkas pohon supaya tidak menjulur ke jalanan yang membahayakan sih biasa dipangkas. Nah, alatnya bisa menggunakan eh, apa namanya truck mounted lift. Ya meskipun itu punya pemerintah misalnya. Bukan berarti mereka boleh tidak pakai lisensi, tetap harus pakai lisensi, wajib ya. Saya pernah waktu pulang ke Nganjuk, ya, saya pernah ngeliat ya ada pekerja, ya, saya nggak tahu itu dari siapa, dari instansi mana ya, pokoknya ada lah gitu ya. Ada pekerjaan man lift ya, truk mounted lift seperti ini di atas ketinggian di alun-alun Nganjuk itu ya. Itu mangkas pohon. Saya lihat ini nggak pakai body harness ini. Nah, ini meskipun ini punya pemerintah misalnya ya misalnya ya, pemerintah daerah atau kabupaten ya tetap wajib menggunakan body harness ya dan harus punya lisensi karena dengan punya lisensi artinya punya kesadaran oh harus pakai body harness. Nah, ini saya lihat nggak pakai ya bukan tidak dikaitkan ya kalau teman-teman di PT kan mungkin nggak dikaitkan aja ya. Nah, ini nggak dikait buru-buru dikaitkan ini nggak ada nggak pakai ya kan bahaya ya. Emang kalau ini bekerja di instansi pemerintah kemudian pasti aman kan tentunya tidak ya. Artinya pekerja itu mau dimanapun ya hak keselamatan dia harus dilindungi. Kalau misalnya mereka tidak punya kesadaran minimal dari pihak yang mempekerjakan, instansi yang mengerjakan itu harus tahu ya, harus tahu aspek-aspek keselamatan yang diperlukan apa. Dan tidak aja itu, saya lihat di kampus saya ya, dulu ya di kampus saya ya, tapi di Instagramnya lah, Instagramnya saya lihat ada ya ada iklan lah, ya, iklan dari kampus saya itu yang salah satu yang ditampilkan adalah truck mounted lift karena kampus saya itu punya. Saya lihat bersihin kaca gitu, nggak pakai body harness. Loh ini meskipun kampus tetap punya, ya harus punya body harness, harus menerapkan ketiga. Nah, nah, itu yang repotnya di situ. Kalau di perusahaan itu lebih mudah terkontrolnya karena di perusahaan ada undang-undangnya yang mengatur, ya, ada pengawasannya, ada safety-nya, ada apa namanya safety yang datang. Ya, ada safety-nya yang harus berjaga, Mas. Ada pengawasannya, ada audit dan lain sebagainya. Sehingga terkontrol dengan baik. Jadi kalau ada hal yang ada ditemukan hal yang membahayakan itu biasalah langsung terkontrol. Tapi kalau di luar perusahaan sulit ya, karena pasti tidak ada K3-nya, pasti tidak ada safety-nya ya. Kemudian orang yang di bidangnya yang mempekerjakan kadang-kadang tidak tahu apa itu K3 ya. Nah, ini kan sangat-sangat berisiko ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti dikerjakan di instansi tertentu ya, yang misalnya nggak ada K3-nya, ya tetap harus pakai. Karena celaka itu kan tidak harus nunggu K3 kan ya. Celaka itu kadang tidak selalu ketika ada orang K3 kan. Kadang-kadang kita, wah ada orang K3 pakai. Ya, padahal bahayanya itu kadang-kadang ketika tidak ada K3 kan gitu. Nah, jadi kalau hanya mau pakai ketika ada K3, ini berbahaya. Nah, kemudian komponen-komponen utama pada personal basket. Ya, saya kira dari komponen teman-teman juga udah pasti tahu ya komponennya apa aja. Tapi karena kita hari ini sertifikasi K3, ya, kita tidak sekedar cukup mengenal. Kita tidak hanya sekedar tahu, oh ini komponennya ini, fungsi ini, enggak. Kalau itu mekanik ya, mekanik.
Karena sertifikasi K3 dan aspek-aspek yang ditonjolkan adalah K3, maka yang kita ketahui adalah dengan komponen seperti ini layak atau tidak, ini aman atau tidak, sesuai ketentuan boleh atau tidak, kan gitu. Komponen-komponen yang ada itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, dan ketentuannya apa itu yang harus kita tahu. Tidak hanya sekedar oh komponennya ini, oh ini berfungsi dengan baik. Tidak. Karena saya temukan saat di lapangan, suatu komponen itu memang dari segi fungsi berfungsi, dari segi fungsionalnya memang berfungsi dengan baik, tapi tidak sesuai. Tidak sesuai itu tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai dengan aspek-aspek keselamatan. Jadi dari syarat ketiga itu sebenarnya dilarang. Tapi karena berfungsi dianggap boleh kan gitu. Padahal tidak boleh. Jadi berfungsi tapi berbahaya. Intinya begitu. Nah, sehingga kita harus tahu itu. Nah, ini contoh-contoh komponen utama pada boom lift ya. Ada turntable ya, yang di sini ya. Ya, meja putar ya, jadi tempat untuk swing ya. Ini biasanya juga muncul di ujian. Jangan sampai apa namanya tidak tahu gitu ya. Nah, ini biasanya muncul di ujian. Jangan sampai wah nggak tahu gitu ya. Nah, jadi biasa ditunjuk di sini nomor 5 atau misalnya nomor 6 gitu ya. Nah, itu jangan sampai nggak tahu ya. Karena apa setiap ujian itu saya selalu dapat laporan banyak selalu muncul. Ya. Kemudian kontrol sistem ya bisa di sini ya, di sini bisa di sini ya. Ya biasanya di sini. Kemudian outrigger ya, outrigger ada yang tipe memiliki outrigger, ada yang tidak tentunya. Ada chassis ya, kemudian ada articulate boomnya, ada teleskopiknya, ya, ada base unitnya. Atau ini kalau ini counterweightnya ya, pemberatnya. Oke, kemudian kalau di ski solid ya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama juga ya. Cuma nggak ada turntable-nya ya. Gini contoh kalau di truck mounted lift, kemudian nah itu contoh-contohnya. Nah kemudian kita lihat, kita bisa lihat ya, kita bisa uraikan standar ya, standar dari komponen-komponen utama itu ya. Tentunya saya menggunakan Permenaker 08 tahun 2020. Kenapa? Karena hari ini kita sertifikasi sesuai dengan ini. Jadi yang saya utamakan adalah standar ini. Kalau mesti Permenaker 08 tahun 2020 nggak ada, baru saya sesuaikan dengan yang ada. Misalnya ASME, misalnya ANSI, misalnya JIS gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang trending ya kadang-kadang saya lihat eh, di Permenaker ada tapi Pak udah pakai yang ANSI ya. Kan kita dulu yang ada karena base-nya itu kan berdasarkan Permenaker 8 tahun 2020. Nah, nah pertama komponen utama lengan atau boom ya. Eh, jadi ini pengetahuan saja ya. Karena kalau untuk boom ini kan biasanya ranahnya pabrikasi. Nah, kita kan perlu tahu juga tapi. Nah, standarnya terbuat dari baja. Ya, terbuat dari baja dengan faktor keamanan paling sedikit 5. Faktor keamanan paling sedikit 5. Berdasarkan Permenaker 8 tahun 2020 pasal 104. Ya, kalau kemarin mungkin sudah disebutkan ya di materi khusus Permenaker. Nah, kalau di sini ya saya tampilkan tapi juga saya jelaskan. Maksud dari faktor keamanan itu apa? Gitu ya. Jadi, setiap boom itu punya yang namanya kekuatan struktur. Kekuatan struktur. Artinya kuota store itu apa? Ya, kemampuan ya setiap alat ya mampu menahan. Ya, jadi kemampuan suatu komponen untuk menahan suatu benda atau menahan pengangkatan, menahan pembebanan. Nah, itu disebut dengan kekuatan struktur. Seberapa besar kemampuannya dalam menahan, dalam menahan atau mengangkat beban. Itu disebut dengan kekuatan struktur. Nah, kekuatan struktur itu harus seperti apa? Ya, ya di Indonesia itu harus seperti apa? Harus punya faktor keamanan paling rendah 5 gitu ya. Artinya apa ya? Untuk menentukan kekuatan struktur itu ada yang namanya pengujian. Ya, kita harus uji untuk kita tahu kemampuan maksimal dari besi ini, boom ini, ya kita harus tahu. Dengan apa diuji? Misalnya di sini saya punya boom di ini ya, saya uji tekan di sini. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui di beban berapa ya, di beban berapa boom ini akan patah. Gitu ya. Maka di situ akan saya sebut dengan breaking load atau strength load ya, atau breaking load aja. Breaking load itu apa? Ya, breaking load itu pengertian dari di beban berapa ya, boom itu akan patah ketika saya beri beban. Ya, saya uji tekan misalnya. Nah, itu namanya breaking load.
Nah, kemudian dibagi safety factor. Itu disebut dengan EWWL, Working Load Limit. Ya, WWL dan Working Load Limit. Kadang-kadang saya sering ketukar tuh, Working Limit Load karena SWL. Ngikuti SWL, padahal salah. Tadi Working Load Limit. Breaking Load. Ya, jadi breaking load itu adalah kemampuan maksimal dari material tersebut. Ya, di mana eh, apa namanya di beban berapa ya lebih mudahnya gitu ya, memahaminya di beban berapa material tersebut patah. Misalnya patah di beban 10 ton ya. Ini kalau dikonversi ke beban itu misalnya 10 ton. Oh, di beban 10 ton material ini akan patah di sini. Maka saya masukkan di sini 10 ton. Nah, kemudian ketentuannya berapa? Oh, 5. 5 itu sebagai suatu faktor atau faktor keamanan saya masukkan di sini 5. Maka 5 bagi 10 tinggal 2 ton. Ya, jadi kalau di sini misalnya ya, misalnya tertulis 2 ton, maka suatu bom itu sudah dibuat 5 kali lipat lebih aman. Artinya kalau kita mengangkat beban 2 ton nggak akan patah. Kenapa? Karena yang membuat patah itu di beban 10 ton. Nah, kalau kita sering menemukan bom patah ya, kalau di manlift jarang lah ya. Tapi kalau di mobil kren, ya di kren ya kita sering menemukan bom patah ya. Kenapa patah? Ya, saya yakin ya pasti melebihi dari faktor keamanan ini. Ya, overloadnya itu bukan lagi 5 kali lipat, bisa jadi 10 kali lipat, bisa jadi 20 kali lipat, gitu ya. Karena nggak mungkin patah kalau diangkat sesuai dengan WWL yang tertulis, gitu ya. Makanya kalau alatnya tertulis WWL 2 ton, ya sudah, itu pasti aman, selagi tidak dalam kondisi normal ya, selagi tidak ada kerusakan-kerusakan. Tapi kemarin nggak aman Pak ya karena kemungkinan bisa jadi di luar kapasitas. Contoh forklift, forklift ya ini karena di sini ada forklift ya. Contoh tertulisnya 2,5 tapi buat ngangkat 4 ton, 5 ton karena tidak tahu kapasitas alatnya. Pada akhirnya apa? Kebalik gitu ya. Atau forknya patah gitu ya. Kenapa? Karena tidak tahu gitu ya. Oke. Oke, itu pengetahuan saja. Artinya pengetahuan eh, pengetahuan dasar aja. Nggak akan muncul di ujian tapi bukan berarti kita belajar itu untuk bisa mengerjakan ujian. Enggak ya. Itu terlalu simpel ya. Tidak. Oke. Nah, kemudian memiliki sistem penghenti yang berfungsi secara otomatis apabila sudut kemiringan mencapai batas. Jadi manlift itu harusnya kalau menurut Permenaker itu wajib ada yang namanya sudut kemiringan. Ada sistem ya, ada sistem sudut kemiringan. Karena kemiringan itu ya itu akan memengaruhi kestabilan. Semakin besar kemiringan, semakin tidak stabil alat tersebut. Akan semakin besar kemungkinan untuk dia terbalik, terguling. Gitu ya. Sehingga wajib ada yang namanya alat yang mendeteksi sudut kemiringan. Minimal ya, paling minimal itu ada namanya water pass. Minimal ya, jadi ada water pass, ada gelembung di situ, oh gelembungnya pas tengah, berarti aman. Tapi kalau ada sistemnya, ada monitornya, biasanya monitor itu kan bisa melihat berapa derajat. Nah, setelah berapa derajat itu biasanya ada minimal berapa derajat ada kemiringan. Misalnya maksimal kemiringan tidak boleh 2 derajat. Maka ketika dimonitor itu lebih dari 2 derajat, maka pengoperasian harus dihentikan. Gitu. Tapi kalau tidak ada monitornya, kan kita nggak tahu ini kemiringan yang terjadi ini lebih dari 2 atau 3 atau berapa kan kita nggak tahu. Ya, karena berpatokannya hanya pada water pass. Kalau hanya patokannya hanya pada water pass, paling aman apa? Paling aman ya water pass itu gelembungnya itu harus betul-betul di tengah. Kalau ada miring dikit nggak boleh. Karena kita nggak tahu nih. Ya, berarti yang kita harus pastikan betul-betul seimbang, rata ya permukaannya, nggak boleh sedikit pun ada kemiringan. Gitu, itu pentingnya. Ya, kalau kita lihat ada main lift terguling ya seringkali kan seperti itu. Ya, seringkali karena ada kemiringan. Nanti contoh-contohnya banyak. Di sebab kecelakaan kerja nanti akan cukup banyak contohnya. Nanti contoh-contoh standar kemiringan kalau saya cari di Permenaker 8 itu tidak ada dan secara global itu tidak ada karena kemiringan itu bisa bervariasi sehingga maksimal kemiringan pada alat ya, main lift maupun boom lift ya itu biasanya berdasarkan jenis alatnya masing-masing. Ini contoh ya, boom lift CLG itu 3 derajat ya. Kemudian boom lift CLG 120 HX gitu ya, 5 derajat ya. Dan lain sebagainya. Itu bisa bermacam-macam. Nanti kita bisa lihat contoh di template-nya nanti ada.
Kemudian yang diatur lagi juga keranjang ya, terbuat dari baja ya, geraja dan punya faktor keamanan 5 juga ya. Terbuat dari baja, terbuat dari baja, artinya tidak boleh pakai aluminium, tapi pakai aluminium bisa Pak gitu. Pakai ini saya punya eh, apa spanduk cukup banyak bekas kemarin bikin spanduk di rumah ya udah bikin ini Pak, yang sama kan besi holo gitu misalnya. Nah, nggak boleh gitu ya. Karena aturannya terbuat dari baja dan punya faktor keamanan 5. Artinya keamanan 5 itu harus diuji. Ya, berarti kekuatan strukturnya harus diketahui. Berarti kekuatan struktur dari basket ini harus 5 kali lipat dari kapasitas alatnya. Ya, jadi harus mampu menahan orangnya atau mampu menahan ketika orangnya terlempar dan sebagainya. Gitu ya. Tapi ini bisa Pak dibuat di tukang las. Ini tinggal dilas ya, tinggal kita pakai besi holo atau baja lah, oke lah. Kalau pakai baja udah kita las aja di tukang las boleh nggak? Nggak boleh. Padahal simple, cuma kotak. Ya, saya aja juga bisa bikin begini. Tapi boleh nggak? Nggak boleh. Ya kenapa nggak boleh? Karena saya tidak cukup alat untuk menguji kekuatan strukturnya. Sehingga saya bisa buat, tapi saya tidak tahu kekuatan strukturnya berapa. Gitu ya. Ini akan berbahaya. Ya. Jadi las-lasan saya kuat atau enggak saya nggak tahu. Ya. Kelas las saya itu mampu menahan berapa beban berapa saya nggak tahu. Kan bahaya. Gitu ya. Sehingga tidak boleh. Karena fungsinya untuk ngangkat. Ya, ngangkat nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk estetika misalnya pagar ya itu boleh silahkan mau tukang las di pinggir jalan juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk peralatan pesawat angkut angkut itu tidak boleh, ya tidak boleh. Bahkan orang yang ngelas pun itu tersertifikasi, ada sertifikatnya. Dan hasil hasil pengelasannya itu nanti diuji bending ya, diuji radiografi, diuji ada crack atau enggak, ada cacat atau enggak, berapa cacatnya, gitu. Ya, itu yang tukang kelasnya ada sertifikasinya ya nggak boleh sembarangan juga ya harus memenuhi standar minimal bahkan kalau tidak mengelas selama 6 bulan aja harus lapor ya gitu ya karena bisa mempengaruhi pada kualitas pengelasannya juga kalau udah lama nggak ngelas ya pasti akan adaptasinya butuh cukup lama ya sehingga harus lapor juga itu ya apalagi kalau tukang kelas biasa ya yang penting di titik gitu ya. Sama kayak waktu di daerah saya tuh di kampung saya ada tukang kelas itu bikin spandek gitu ya. Nah, karena memang spanduk kan untuk ini ya. Nah, kemudian dilas. Nah, biar biasanya memang di titik ya, karena memang kalau untuk pagar kan ya titik aja sudah cukup ya, gitu ya. Nah, ini di titik ya mungkin ada yang kurang sempurna gitu ya, ambruk gitu ya, ambruk. Ya, karena tidak mampu menahan beban air hujan itu ambruk. Nah, ini kalau digunakan untuk angkat kan bahaya itu padahal digunakan untuk air doang tuh. Ya, gitu ya. Jadi apalagi kalau untuk pengangkat ini. Jadi boleh ketika memang bisa mengerti kekuatan strukturnya ya. Jadi kalau misalnya di tukang las itu punya alat untuk uji tekan, uji tarik ya. Jadi dia punya laboratorium untuk memastikan kekuatan strukturnya ya boleh. Kemudian konstruksi harus cukup kuat dan aman ya, dilengkapi dengan pengaman pinggir ya harus ada. Memiliki pintu penutup yang dapat dikunci dan dibuka secara aman, ya, pastinya harus ada ya meskipun manual ya tentunya tetap harus ada ya. Kemudian ketinggian pagar keranjang ya, itu paling sedikit 1,25. Terlalu tinggi juga nggak bisa kerja, terlalu pendek juga terlalu berbahaya. Sehingga di Permenaker ini diatur ketentuan bakunya, gitu ya. Nah ini bisa menjadi patokan publikasi ya, mau di luar negeri maupun di Indonesia. Atau untuk operator atau untuk mekanik juga bisa ya. Jadi untuk mengetahui bahwa basket yang kita gunakan, ya, keranjang yang kita gunakan ini sesuai standar atau tidaknya. Oke. Nah, kemudian hidrolik man lift ya, tekanan hidrolik sesuai spesifik pabrik ya. Tidak ada kebocoran, selang pipa dan kondisi baik, silinder tidak mengalami eh, drift atau turun sendiri, ya biasanya akan dicek saat pengujian ya. Saat pengujian setahun sekali itu salah satu yang diuji kan biasanya hidroliknya ya. Secara visual ya apakah ada rembesan ya. Apakah ada rembesan, ada atau tetesan ya. Kalau paling paling mudahnya ada tetesan, rembesan atau basah gitu ya. Atau ada penurunan itu mengindikasikan bahwa hidroliknya ada kebocoran ya. Nah, kemudian ada standarnya dari tekanannya dan sebagainya itu harus sesuai dengan pabrikannya.
Nah, tentunya fungsinya untuk apa? Memastikan bom dan pom ini bekerja dengan aman, stabil dan mampu mengangkat beban sesuai kapasitas rancangannya. Ya. Nah, contohnya juga ada gerakan boom harus halus dan stabil tanpa hentakan. Kalau di Melif ada hentakan ini cukup berbahaya juga ya. Pompa tidak menimbulkan suara abnormal, komponen sesuai dengan manualnya gitu ya. Nah, kemudian ada outrigger ya, outrigger, outrigger. Nah, outrigger adalah kaki penyangga pada Manlift ya ini. Standarnya atau kriteria amannya adalah terbuat dari materi yang kuat, tidak mengalami retak ya, retak, bengkok ya, atau deformasi, ya, perubahan bentuk, dapat dibuka dikunci dengan sempurna, semua trigger menyentuh tanah ya. Kemudian bertumbuh pada permukaan yang rata, menggunakan trigger pad, mat apabila permukaan tanah lunak atau tidak rata. Silinder hidrolik tidak bocor, ya. Sistem interlock hidrolik berfungsi sehingga bom tidak dapat dioperasikan apabila outrigger belum pada posisi aman. Ya, itu lebih aman ya. Artinya kalau salah satu masih terangkat tidak akan bisa dioperasikan karena pasti belum aman. Ya, kalau di sini terangkat, tidak nempel permukaan, maka kemungkinan terguling kan akan pasti ke arah arah ke sini ya, ke arah ke sini gitu ya. Nah, sehingga ketika ada standarnya ya bahwa harus ada sistem interlocknya, ini akan memudahkan teman-teman operator dalam memastikan keselamatan di tempat kerja. Nah, kemudian contohnya ya, contohnya ada indikator level, ya indikator level ya. Ini untuk tadi ya di awal tadi ini harusnya di misalnya di atas tadi yang kemiringan tadi ya. Ini contoh ya water pass ya. Artinya alat manlift itu wajib ada indikator levelnya ya. Ya tadi diatur di Permenaker juga ya. Minimal kalau tidak ada monitornya minimal ada ini ya. Ya, minimal ada ini gitu ya. Ya, kita pasang keramik aja ya, kita kepasang keramik aja ya. Mungkin unsur bahayanya mungkin kan sangat kecil ya. Itu aja kita pastikan pakai water pass ini lurus atau tidak ya. Nah, ini alat berat ya manlift yang sedikit saja kemiringan berpengaruh, masa iya kita tidak pasang water pas pasang keramik aja ada kan gitu ya, masa alat yang punya potensi bahaya cukup besar ya karena ada pengaruh kemiringannya tidak ada kan gitu minimal, karena waktu saya di lapangan ya seringkali nggak ada, ya seringkali nggak ada, jadi ya hanya secara visual aja, ya secara visual aja ya. Kalau secara visual itu agak sulit ya. Keramik kaca miring atau tidaknya aja kita sulit ya. Ya kita memastikan lurusnya aja tetap pakai bantuan water pass gitu ya. Apalagi pakai hanya visual aja. Saya kira itu sangat kurang. Ya paling aman pakai itu. Sistem interlock atau trigger ya. Jadi contoh di sini ya ketika warna hijau ya itu berarti sudah aman ya. Berarti bisa segera mungkin untuk mudah dioperasikan. Ini contoh aja ya, artinya tidak semua alat pasti ada. Tapi kalau ada ya bagus. Kalau tidak ada ya mungkin bisa dipasang kalau memang memungkinkan untuk dipasang. Nah kalau misalnya tidak ada gimana ya manual berarti ya kita pastikan manual. Artinya, artinya alat itu kan sebagai sarana ya. Ini contoh-contoh penggunaan trigger yang tidak sesuai. Nah, kemudian ada nameplate ya, adalah plat identitas pada mesin manlift ya, pada yang berisi data teknis dari pabrikan. Ya, fungsinya mengetahui kapasitas aman atau WWL, Working Load Limit. Ya, di situ pasti ada tulisan kapasitas. Ini harus kita bisa baca sebagai operator. Mengetahui batas kerja, yang ada load chart-nya kita harus tahu. Tinggi angkatnya, bebannya, kecepatan anginnya berapa. Identitas alat, model, serial number, tahun pembuatan, ya, terus pabrik pembuatan bahkan biasanya. Acuan operasi aman sesuai manual pabriknya, dasar inspeksi K3 dan sertifikat kelayakan, mencegah penggunaan melebihi batas aman. Nah, contoh template kita bisa lihat di sini. Contohnya cukup banyak, tapi saya mulai di sini. Contohnya di sini, ya, contoh template. Ini yang wajib diketahui. Ya, saya pernah kebetulan kebanyakan pengalaman itu justru ke forklift ya. Ya. Contoh ya, saya pernah nguji forklift ya. Saat nguji forklift saya harus uji ya. Biasanya saya pastikan juga operatornya juga harus harus punya kompetensi dalam mengoperasikan dengan baik gitu ya. Saya tanya, Pak, kapasitas berapa? Kayaknya 3 ton. Loh, kata siapa? Kata teman saya, Pak. Ya. Nah, mungkin temannya juga kata temannya ya. Temannya. Nah, temannya yang ujung itu bilang kayaknya gitu ya. Jadi udah kayaknya, jadi akhirnya salah.
Nah, saya tanya 3 ton. Setelah saya cek di nameplate-nya, ternyata berapa? 2.500. Saya tunjukin 2.500. 2.500 itu berapa, Pak? 2,5 ton. Tadi Bapak mengatakan berapa? 3 ton. Aman nggak? Nggak aman. Ya, selama ini digunakan untuk angkat berapa? Ya 3 ton, Pak. Lah orang tahunya 3 ton, Pak. Ya udah saya angkat 3 ton, Pak. Jadi selama pengoperasian itu melebihi kapasitas 500 kilo tiap hari. Ya untung belum terjadi kecelakaan kerja. Akhirnya akhirnya perusahaannya, wah ini wajib, wajib punya lisensi. Iya Pak, memang kita akan daftar lisensi. Wah bagus. Ya, akan daftar untuk lisensi K3. Oke bagus. Nanti di sana akan tahu materi-materinya, ya. Kenapa operator itu wajib tahu kapasitas alatnya. Nah, ini kalau misalnya forklift kebalik kan ya wajar ya gitu ya. Kalau di mail kan sama. Tapi kalau di mail mungkin sedikit lebih aman ya. Karena di mail itu biasanya ada sensornya. Ya, ada sensornya. Ketika melebihi kapasitas dia akan ada bunyiannya atau secara otomatis menghentikan alat ya. Jadi orangnya udah dipaksa alatnya. Ini udah relatif aman. Tapi kalau di forklift kan nggak ada, ya tergantung orangnya aja. Ya, selagi bisa diangkat kenapa enggak? Selagi roda bagian belakang nggak keangkat kenapa enggak kan gitu biasanya. Nah kalau di personal basket ya kita bisa lihat di sini 250 kilo. Oh berarti maksimalnya 250 kilo. Tuh. Nah terus oh maksimal 2 orang. Tuh, 3 orang boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya udah ketentuan dari pabrikannya begitu. Tidak boleh. Karena kalau lebih dari itu ya kemungkinan amannya lebih kecil. Ya, ya. Jadi meski 3 orang Pak, meskipun 3 orang itu di total nggak sampai 250 kilo, boleh nggak? Tetap nggak boleh, gitu ya. Nah, 2 orang plus 90 kilo, gitu ya. Jadi 2 orang plus maksimal maksimal beban yang boleh diangkat hanya 90 kilo, gitu ya. Atau gini ya, atau di total misalnya 2 orang itu 200 kilo, ya. Terus beban berarti maksimal beban yang diangkat kan berarti 50 kilo. Nah, yang penting kan tidak lebih dari ini, gitu ya. Nah, jadi kalau di Maelif itu terpisah dari segi berat itu diatur, dari segi jumlah orang juga diatur, gitu ya. Jadi suatu yang terpisah, kapasitas yang terpisah. Nah, kemudian di sini ya, di sini bisa kita lihat ya. Oke, di sini bisa lihat maksimal kemiringan berapa di sini 5 derajat. Derajat. Berarti alat ini ya, yang punya ini ya, berarti JLG ini berarti maksimal kemiringan hanya boleh 5 derajat. Nah, kita tahu dari mana 5 derajat? Ya, oh, dari visual aja kan nggak tahu ya. Nggak mungkin tahu. Pakai busur kan susah juga gitu ya. Gimana nih ya? Ya paling mudah pakai alat lah ya. Nah, tapi kalau tidak ada pakai alat yang sulit. Nah, maksimal 5 derajat. Ya, dari yang samping 5 derajat, depan juga 5 derajat. Karena ada beberapa tipe yang berbeda. Yang depan itu boleh boleh 5 derajat, yang samping ada yang hanya 3 derajat. Ya, artinya tergantung tergantung dari alatnya masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi dari segi alatnya pun sebenarnya udah diatur. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian tipe lain ya, tipe Jenny ya, Jenny. Nah, ini kalau tadi yang main lift cowok, yang ini cewek ya, Jenny kan namanya Jenny. Oke, nah kalau di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita coba cari ya, kapasitasnya berapa? Oh, di sini 227 kilo. Oke. Nah, kalau untuk orang biasanya sama. Kita kalau ada kita lihat orang-orang biasanya sama. Karena ini ya sama ya 2 orang. Nah, biasanya juga sama karena standar umumnya di dunia itu juga biasanya 2 orang. Nah, kemudian bisa kita lihat ya maksimal kemiringan ya di sini kemiringannya 1,5 ya. Kalau kalau miring ke sini ya, ini 1,5. Kalau tadi kan 5 semua ya. Nah, kemudian kalau depan ya, depan beginilah depan, ini samping, ini depan misalnya. Itu hanya boleh di 3 derajat, lebih kecil lagi. Ya, jadi setiap tipe itu berbeda. Meskipun sama-sama Jenny, kalau modelnya berbeda, bisa jadi kapasitas berbeda, maksimal kemiringan berbeda, ya, maksimal kemiringan samping berbeda, depan juga berbeda. Maka salah satu kewajiban operator itu wajib tahu, wajib bisa membaca load chartnya. Ya, load chart. Jangan sampai tidak bisa membaca. Ya, saya pernah gini. Saya pernah itu dulu ada tidak hanya Volkswagen, saya pernah nguji ada mobil keren saya uji.
Saya kemudian ketemulah sama operator, saya tanya, ya, apa namanya, itu pun locat yang sudah dalam bentuk monitor ya, ya monitor. Jadi saya tanya, Pak, ini ketinggian berapa, ketinggiannya berapa, kapasitas berapa, terus persentase pengangkatannya berapa? Dia jawab 500%, Pak. Oh, berarti 500% itu 5 kali lipat overload dong. Wah, ini kalau boomnya patah, saya harus ganti, repot duit dari mana nih gitu ya. Saya bukan koruptor nih. Kalau koruptor bisa aja gampang gantinya gitu ya. Nah, ini berapa kali saya harus ngajar ini harus ganti boom gitu ya. Nah, ternyata begitu saya cek ternyata hanya 102%. Ya, setelah saya cek lisensinya lah palsu. Nah, gimana orang palsu ya gitu ya. Palsu dan orang baru lagi. Kalau kalau ya udah lama kan minimal pasti bisa baca ya. Kalau misalnya tulisannya Inggris, Pak, tulisannya bahasa Perancis ya. Nah, kita foto aja. Kita foto terjemah gambar kan ada. Ya, nanti bisa ditempel atau minta ke perusahaannya, Pak, tolong dong dibuatkan yang versi terjemahnya posisinya, oh ini posisi ini posisi ini ya. Jadi ditempel sampingnya atau di stiker ya. Jadi kita lihat, oh ini posisi ini gitu ya tandanya. Itu akan memudahkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca ya. Ya, ya, karena hal penting gitu ya. Ini locat ya. Kalau di Manlif juga ada locat. Tabel diagram beban aman yang menunjukkan hubungan antara tinggi kerja, posisi boom, dan beban yang boleh diangkat. Tapi tidak semua ya, tidak semua manlift itu ada. Ya, tapi ada beberapa yang ada. Dan tidak semua tipe manlift juga ada locat ya. Kalau yang tipe scissor lift itu tidak jelas tidak ada. Yang vertical lift juga tidak ada. Kalau yang articulate, yang ada radiusnya, teleskopik itu ada. Ya. Nah, tipe manlift tanpa locat ya, skill lift ya, vertical lift ya, itu ada. Skill lift itu nggak ada. Nah, kalau yang perlu locat ini ya, nah ini perlu. Ya, teleskopik itu bisa menggunakan locat. Kalau ini tidak ada locat, ini tidak ada locat. Oke, kemudian, nah ini contoh locatnya ya, contoh locatnya di sini. Nanti di materi stabilitas akan saya detailkan lagi. Di sini ya. Berarti di jangkauan ini maksimal di 18 meter, ketinggiannya bisa sampai 27, itu boleh 340, tapi kalau di 21 meter itu hanya 230 kilo. Ini kalau ada. Kalau tidak ada ya nggak perlu. Lebih lebih sederhana dibanding mobil keren. Ya, dibanding truk keren, mobil keren lebih sederhana. Ya, karena sudah hanya dibagi dua aja. Ini contoh-contohnya. Kalau yang ada. Nah, nyarinya di mana ya? Di kitab sucinya, di mana? Di manual booknya. Gitu ya. Oke, ini kalau untuk materi tentang pengetahuan dasar main lift ya. Saya kira itu ya sudah cukup panjang. Nah, kita bergantian ke forklift gitu ya.